selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru mandi guys, karena baru selesai bersih-bersih rumah, nyapu-nyapu, ngepel, dan menjemur pakaian. Kali ini itu aku mau bahas tentang kisah asmaraku. Soalnya banyak banget yang DM aku gini, "Kak, suaminya kakak di mana sih? Apa sama-sama di Hong Kong?" gitu kan. "Kakak LDR ya?" gitu. "Berapa tahun sih kak LDR? Dan gimana sih tip LDR supaya langgeng?" gitu. Nah, di sini aku akan berbagi info buat kalian guys. Atau ini bercerita ya, kurang lebihnya seperti itu perjalanan LDR ku. Aku tuh kenal suamiku itu dari tahun 2015. Nah, tahun 2005 sebenarnya dia tuh udah berteman di Facebookku itu semenjak aku masih di Taiwan guys. Tapi hanya cuma intinya hanya saling cuma berteman di Facebook aja, nggak pernah ada chatting dan lain-lain, cuma komen aja kayak gitu loh guys. Nah, dia sempat ngomong sama temennya dulu ya waktu aku di Taiwan, "Ini anak katanya aku punya lesung pipit" gitu loh guys. Nah, setiap aku up foto itu kan lesung pipitku kelihatan gitu loh. Intinya dia udah ada naksir ke aku lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan akhirnya aku pindah di Hong Kong. Dia deketin aku dan dia tahu aku lagi jomblo waktu itu. Dia deketin aku dan kita itu jadian. Dulu itu jadiannya aku ingat betul tanggal 27 bulan 10 2015. Nah, aku jadian sama dia. Dan parahnya lagi, aku sama dia tuh pacaran cuma beberapa bulan gitu loh guys. Dulu itu suamiku tuh banyak banget yang naksir gitu loh, maksudnya anak yang di Taiwan lah, yang di Hong Kong lah kayak gitu. Dan dia itu ya namanya orang di Korea ya, suamiku dulu di Korea. Intinya tahun 2015 tuh belum mikir masa depan lah, dia itu kurang lebihnya seperti itu. Dia juga gonta-ganti pasangan lah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, aku pacaran kalau nggak salah itu cuma 2 atau nggak ada 2 bulan guys aku pacaran sama dia itu. Aku tiba-tiba diputus tanpa alasan yang jelas kayak gitu guys. Aku tiba-tiba diginiin loh. Kata-kata itu tuh sangat menyakitkan gitu loh. Sampai sekarang tuh masih aku ingat gitu. Dia bilang kayak gini, "Lebih baik kita putus aja karena aku ingin memperbaiki hubunganku dengan mantanku." Intinya mau balikan dengan mantannya gitu kan ya, namanya Deswanti waktu itu, aku ingat banget. Aku bingung lah. Kaget, shock gitu loh. Aku mulai sayang ke dia, kok dia memutus aku tanpa alasan gitu. Padahal komitmen kita itu, maksudnya hubungan kita itu baik-baik saja, nggak ada pertengkaran, nggak ada sama sekali guys. Tiba-tiba aku digituin, aku sakit banget waktu itu, sumpah aku ingat betul. Dan akhirnya aku bilang ya udah kalau emang itu terbaik buat kamu, aku bilang kayak gitu. Udah berjalannya waktu dan akhirnya aku memutuskan aku nggak mau pacaran atau mengenal cowok Indonesia. Maaf ya guys, waktu itu emang aku karena sering disakitin sama cowok Indonesia, jadinya kayak aku itu
berpikir nggak usah pacaran sama orang Indonesia lah gitu loh. Aku ada feeling kayak gitu. Terus akhirnya aku pacaran sama orang Hong Kong, guys. Akhirnya aku pacaran sama orang Hong Kong waktu itu. Dan aku kenal sama dia tuh bertahun-tahun, aku pacaran juga lama sama dia. Namanya tuh Kelvin. Dia orang Hong Kong asli dan dia hakim. Profesinya dan kerjaan dia hakim. Dan akhirnya aku menjalani hubungan ke dia. Terus lambat laut aku mau diajak nikah, kurang lebihnya seperti itu. Karena almarhum bapak saya tuh nggak setuju, nggak mengizinkan aku menikah dengan orang Hong Kong. Ya akhirnya aku ngomong baik-baik dengan Kelvin kalau saya tuh nggak bisa nikah sama orang Hong Kong, dan bapak saya nggak setuju. Aku bilang kayak gitu dan dia selalu oke, intinya selalu nerima kenyataannya, dan dia juga nggak bisa maksa saya kayak gitu. Dan aku dengan tahun 2017 itu aku punya feeling setelah almarhum bapak saya nggak menyetujui saya, hubungan saya akhirnya kayak renggang gitu. Karena menurut aku kenapa harus dilanjut gitu loh, sedangkan tujuan aku tuh nikah gitu loh, sedangkan almarhum bapakku tuh nggak setuju. Ya udah aku kayak kayak waktu tuh bikin Facebook baru, guys, ceritanya kayak gitu. Karena Facebook aku tuh udah diblokir ya sama suamiku waktu itu, tapi ceweknya sih yang blokir. Nah, setelah itu aku bikin Facebook baru tuh, tiba-tiba itu Facebooknya suamiku tuh muncul di beranda, guys, ceritanya tuh kayak gitu. Setelah muncul di beranda aku kan kaget ya, aduh, Mas Arok gitu. Aku tuh manggilnya dulu Arok gitu, soalnya kan nama Facebooknya Arok gitu kan. Nah, terus Mas Arok, aku tuh niat aku itu cuma silaturahmi, guys, gitu loh. Gimana kak kabarnya kayak gitu. Emang sih aku duluan yang chatting dia gitu kan. Nah, oh baik deh, gini gini gini. Akhirnya kamu uh, udah putus ya sama gini. Oh, katanya dia udah putus, dia cerita ke aku, dan dia dibohongin sama ceweknya yang di Hong Kong. Intinya si cewek di Hong Kong itu bilangnya hamil sama suamiku, ternyata enggak. Sampai tiap bulan dikirimin uang, sampai banyak banget dia dibohongin sama si cewek itu, ternyata itu bukan hamil, guys. Itu hanya rekayasa si ceweknya itu. Dan akhirnya aku pun juga gak direstui sama almarhum bapak saya ya. Tapi dulu aku mau, waktu diputus itu 2015, aku sempat ngucapin hal kayak gini, guys. Sumpah ini demi Allah ya, suatu saat kamu pasti kembali ke aku nggak tahu, hatiku emang bilang kayak gitu loh. Dan 2017 itu waktu itu tanggal 22 kalau nggak salah ya, bulan 10 kita ketemu dan kontak, saling saling curhat, kamu putus ya gini 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 dan lain-lain kayak gitu loh. Dan akhirnya dia ngajak aku balikan, guys. Nah, maaf sebelumnya ya, mungkin aku jahat ini karena ini emang jujur ya, real. Aku nggak pernah, intinya nggak pernah gimana ya, nggak pernah ada yang aku tutupin atau yang aku skip kayak gitu. Emang itu perasaan saya. Dan dia tuh ngajak aku balikan. Sumpah demi Allah, aku tuh nggak ada rasa sayang sama suamiku, itu nggak ada, guys. Aku nerima balikan ke dia itu hanya berpikirku kayak gini, aduh, ini kesempatan dong buat nyakitin dia kayak gitu, guys. Karena apa? Karena rasa sakit aku waktu diputus tanpa alasan itu masih sakit gitu loh, guys. Ceritanya tuh seperti itu. Apa dia bisa berubah ya? Menurut aku kayak gitu. Aku takutnya aku diputus lagi tanpa alasan lagi seperti dulu gitu loh, guys. Yang aku pikirin tuh seperti itu, bukan karena aku ingin gimana gimana, enggak. Tujuan aku sih cuma ingin kamu ngerasain apa yang aku rasain gitu loh.
selebihnya nggak ada selebihnya. Intinya kamu harus ngerasain apa yang aku rasain. Gimana sih rasanya ditinggal orang yang bener-bener kita sayangin kayak gitu, tanpa alasan pula kayak gitu. Alasannya mantan, bayangin gitu loh, sakit banget. Dan akhirnya, kamu kok dulu bisa mutus aku sih, aku sempet tanya kayak gitu kan. Katanya ada mantanku yang nyimbok dia, dan dia ngaku intinya udah nikah sama aku gitu loh. Aku sempet sih jelasin, kamu harus percaya sama aku daripada sama dia, padahal itu hanya mantanku yang di Taiwan, itu hanya ingin hancurin hubunganku. Tapi setidaknya kayak suamiku jangan asal percaya gitu loh, dengerin penjelasanku dulu. Dulu pun nggak pernah dengerin penjelasanku guys gitu loh. Dan akhirnya aku menerima dia itu tepat tanggal 27 bulan 10 2017. Aku balikan sama dia, sama persis tanggalnya sama aku pertama kali jadian. Anehnya itu guys. Nah, udah aku terima aja gitu loh. Emang awalnya kan aku mau cuti bulan 12 guys. Emang udah aku ngomong dari bulan 9 waktu itu kan, aku bulan 12 mau cuti gitu. Dan berjalannya waktu aku cuma pingin gini, anak ini udah berubah nggak ya gitu loh. Aku kan takut disakitin lagi gitu kan. Aku tiba-tiba mulutku ngucap kayak gini, kalau emang kamu serius sama aku, bapak kamu suruh ke rumahku dong. Aku bilang kayak gitu. Setelah aku ngomong kayak gitu, dia tuh beneran guys, orang tuanya dia tuh ke rumahku waktu aku cuti. Nah itu pertama kali ya, beliau ngasih aku cincin satu, tapi cincinnya nggak aku pakai soalnya ini cincin nikah semua. Ini cincin nikah, karena cincin yang pertama kali itu di rumah aku simpan, nggak aku pakai soalnya aku nggak suka pakai cincin terlalu banyak kayak gitu. Kalung juga nggak suka yang gede-gede aku kan, seperti itu. Nah setelah itu, intinya tujuanku tuh nggak ada rasa sayang guys, sumpah ini nggak ada rasa sayang. Aku hanya ingin membalas kayak gitu loh. Mungkin ya aku jahat kayak, tapi mungkin karena jodoh ya guys, mungkin karena jodoh. Tiba-tiba berjalannya waktu setelah aku tunangan sama dia, rasa sayang itu timbul. Kok nih anak kalem banget, pengertian dan lain-lain. Intinya ngerti perasaanku, ngerti kondisiku, dan ngerti apa yang aku mau kayak gitu loh guys. Nah berjalannya waktu akhirnya aku ada rasa sayang. Padahal niat saya nggak akan nikah gitu loh, karena ada perasaan sayang dan nyaman akhirnya bersatu. Akhirnya apa yang sudah aku rencanakan waktu itu, aku hanya ingin nyakitin dia, itulah langsung aku kayak buang gitu loh. Perasaan itu aku buang. Udah, yang penting aku nyaman dan dia serius sama aku berpikirnya seperti itu guys. Dan akhirnya aku 2018 aku cuti lagi, 2017 aku cuti lah tunangan. Tahun 2018 bulan 12 aku cuti lamaran guys. Nah aku tuh rencana nikah emang 2019 dari dulu kayak gitu loh. Nah setelah itu akhirnya, apalagi setelah lamaran tuh perasaan itu sayang banget gitu loh. Dan akhirnya 2018 calon suamiku tuh pulang ke Indonesia guys, dan aku masih di Hongkong. Dan rencana nikah 2019 seperti itu. Mungkin alhamdulillah, namanya LDR itu banyak banget godaannya guys. Berantem itu inilah itulah, apalagi sekarang ini posisi saya sudah married, udah nikah, udah sah. Itu bukan berarti kita udah sah tapi nggak ada ujian, tapi semakin banyak ujiannya guys kayak gitu. Tapi aku orangnya gini, daripada aku mending langsung kayak diem. Kalau nggak suamiku yang diem, ya aku yang diem kayak gitu loh. Kalau aku bilang nggak usah chat, ya suamiku nggak chat aku gitu. Kalau semakin dia chat aku semakin emosi, nanti akhirnya nggak baik juga dampaknya, seperti itu.
Nah, intinya aku kenal sama suamiku tuh 2015 dan aku mulai balikan 2017, aku nikah 2019, guys. Kayak gitu. Dan aku sempat juga ngomong sama suamiku tuh gini, aku tuh nggak ada niat gitu loh, nggak ada niat untuk nikah sama kamu waktu itu. Dan aku tuh sebenarnya nggak sayang sama kamu gitu loh. Tujuanku awal itu hanya nyakitin kamu, membalas dendam, intinya kurang lebihnya seperti itu, guys. Dan suamiku kayak aku yakin suamiku juga tahu lah kalau aku tuh sayang banget sama dia sekarang kayak gitu. Nah, perasaan yang dulunya ingin nyakiti jadi terbuang karena adanya rasa nyaman ya, guys. Nah, kayak gitu. Tipsnya orang LDR itu uh, intinya saling percaya, saling jujur, dan ada bosen ya, rasa bosen kalau sebelum nikah ya, sebelum ketemu itu ada rasa bosen itu pasti ada. Ketika kamu ada rasa bosen, jangan pernah kamu untuk dalam arti waktu kamu untuk nyari laki-laki lain, jangan. Intinya kamu sibukin dengan kerjaan kamu dan lain-lain saja supaya kita tidak tergiur oleh perasaan yang lain kayak gitu, dan itu akan langgeng gitu, guys. Dan satu lagi, pertama kali ketemu, guys, aku di Bandara Ngurah Rai, Bali. Itu suamiku itu, ya Allah guys, sumpah kayak orang baru aja dari sawah gitu loh. Enggak mandi, celananya itu ya ampun bener-bener nggak kerawat banget kayak gitu. Dan dia pingin kayak gitu tuh aku nerima apa adanya nggak sih kayak gitu. Ketika dia itu sejelek itu aku nerima nggak gitu loh, kurang lebihnya kayak gitu. Namanya orang sayang ya tetap diterima ya, apapun itu. Aku pun juga nggak cantik gitu kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu, guys, kisah cinta asmaraku kayak gitu. Dan akhirnya aku sah sama dia, alhamdulillah, tahun 2019 tanggal 23 bulan 11. Dan akhirnya aku udah sah menjadi istri dia, dan dia juga sah menjadi suami saya kayak gitu. Perjalanan itu seperti itu, tapi banyak banget godaan liku-liku tentang semuanya ya, guys, kayak gitu. Oh, apalagi mau nikah itu, aku bener guys, mau nikah itu kayak mau bubar kayak gitu loh. Kurang sedikit aja aku kayak udah nggak bisa pertahankan, kayak udah kayak ibarat benang itu udah tipis banget. Kalau ibarat benang itu udah putus, udah gitu loh. Tapi alhamdulillah mungkin karena jodoh, setipis apapun, semerit apapun benang itu, alhamdulillah tetap bertahan kayak gitu. Kurang lebihnya tuh LDR tuh sulit, nggak semua orang bisa, guys, karena aku paham banget sulit banget. Karena LDR itu apalagi kalau udah ada yang deket, pasti yang jauh tuh kalah sama yang deket kayak gitu. Buat kalian yang LDR, jangan lupa saling percaya, saling jujur. Kalau Anda ada rasa bosan, jangan kamu memilih untuk chatting dengan laki-laki lain atau perempuan lain supaya perasaan Anda tidak berpaling seperti itu. Gunakan waktu Anda itu buat kerjaan Anda, sibukkan dengan kerjaan dan lain-lain seperti itu, supaya perasaan itu tidak bisa pindah ke lain hati. Karena orang yang belum ketemu, yang udah ketemu aja, yang udah nikah bertahun-tahun aja bisa pisah gitu lah, apalagi yang belum ketemu, perasaan itu bisa hilang kayak gitu, guys. Nah, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video saya, yang like, comment, and subscribe. Saya ucapin terima kasih banyak, dan semoga kalian semua dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan jasmani dan rohani. Assalamualaikum.